Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan besar di Liga Champions antara Barcelona versus Inter yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Dengan hasil akhir ini berarti semakin sulit bagi Barcelona untuk lolos dari fase grup, dan bagi Inter mereka hanya membutuhkan satu kali lagi kemenangan di pertandingan selanjutnya lawan Victoria untuk memastikan mereka akan bermain di fase knockout dari Liga Champions musim ini. Karena jika nanti poin antara Barcelona dan juga Inter itu sama di fase grup, maka yang akan dipastikan lolos adalah Inter karena dinilai dari segi head to head mereka lebih unggul. Maka itu sangat disayangkan bahwa di pertandingan dini hari tadi Barcelona gagal meraih kemenangan. Karena pertandingan dini hari tadi adalah pertandingan yang sangat krusial bagi Barcelona. Sebab di dua pertandingan tandang sebelumnya Barcelona kalah dan juga gagal mencetak gol. Jadi memang di pertandingan dini hari tadi tampak jelas ada beban besar di pundak para pemain Barcelona, sehingga kalau saya melihat mereka sering terburu-buru dalam mengambil keputusan dan juga dalam melakukan finishing ketika mereka sebetulnya sudah berada dalam posisi yang menguntungkan. Sebaliknya dari Inter Milan, memang mereka bermain dengan taktik yang konservatif, artinya mengandalkan counter attack, tapi bukan berarti mereka tidak berani sesekali membangun serangan secara terbuka. Karena mereka yang tertinggal lebih dulu di pertandingan ini. Dan juga kita bisa melihat penampilan yang gemilang dari penjaga gawang mereka Onana yang berkali melakukan save di pertandingan dini hari tadi. Bahkan dari jarak dekat, dari jarak jauh, dari jarak yang sebetulnya sudah sangat amat dekat, masih bisa dia lakukan save. Jadi memang terlihat bahwa para pemain Inter jelas lebih kuat dari segi mental, karena walaupun mereka bermain di pertandingan tandang lawan sebuah tim yang kita tahu galak ketika bermain di kandang sendiri, tapi mereka bisa survive, plus mereka bisa mencetak 3 gol, dan seharusnya mereka meraih kemenangan jika pemain pengganti dari Inter, Aslani, tidak gagal menyelesaikan peluang yang dia dapat di masa injury time ketika sudah berhadapan dengan Ter Stegen. Sangat disayangkan teman-teman. Jika Aslani mencetak gol, maka sudah pasti Barcelona akan tersingkir dari Liga Champions. Tapi tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Artinya next match Barcelona harus fokus. Tapi lawannya berat. Munchen yang kita tahu sulit ditaklukkan. Bahkan terus-menerus meraih kemenangan. Dan juga faktanya bahwa dalam beberapa musim terakhir, kalau nggak salah dalam 5 musim terakhir, Munchen belum pernah kalah di fase grup. Tapi peluangnya tetap ada bagi Barcelona. Dan bagi Inter, mereka juga tidak boleh menganggap remeh Victoria. Karena di match selanjutnya lawan Victoria tersebut, mereka harus meraih kemenangan. Karena setelah lawan Victoria, nanti mereka akan lawan Munchen di kandang Munchen. Jadi jika mereka nggak menang lawan Victoria, tentu akan semakin sulit nanti untuk bisa menang atau mendapatkan poin lawan Munchen. Karena seperti yang saya katakan tadi, untuk sementara ini Munchen adalah tim yang memang paling kuat di grup C ini, yang memang dikatakan adalah grup neraka. So di pertandingan dini hari tadi memang kita tahu dua tim ini kehilangan cukup banyak pemain inti mereka. Dari Barcelona kehilangan Depay, Christensen, dan juga Konde, sedangkan dari Inter kehilangan Lukaku, Brozovic, dan juga Korea. Tapi sebetulnya kan dua tim ini bermain mengandalkan passing dan juga positioning serta pressing. Jadi seharusnya kehilangan beberapa pemain ini tidak mempengaruhi game plan dari pelatih mereka dan juga sistem permainan mereka. Dan memang terlihat bahwa meskipun mereka kehilangan beberapa pemain, mereka masih bisa bermain mengandalkan style of play mereka masing-masing. Tapi masalahnya bagi Barcelona bahwa mereka bukan cuma punya masalah dalam urusan melakukan finishing di lini depan, tapi juga punya masalah di lini pertahanan. Karena jelas kita bisa melihat bahwa ada komunikasi yang tidak baik antara Pique dan juga Eric Garcia, yang memungkinkan juga para pemain Inter untuk mengambil kesempatan, menciptakan peluang, dan kemudian mereka bisa mencetak gol. Dan jangan lupa juga di pertandingan ini, di babak pertama, Inter juga mendapatkan banyak peluang. Dua yang terbaik mereka dapat itu dari Dzeko ketika tendangannya terkena mistar, dan kedua dari Dumfries yang di-save oleh Ter Stegen. Barcelona juga mendapatkan banyak sekali peluang. Tapi mendapatkan banyak peluang tapi gagal mengkonversikan banyak peluang tersebut tentu hanya akan menjadi bagian dari statistik. Jadi memang terlihat bahwa dua tim ini mengandalkan sistem permainan yang mirip, tapi gaya permainannya mereka bedakan. Ya karena Inter adalah tim tamu, mereka perlu berhati-hati. Akan sangat beresiko kalau mereka dari menit pertama bermain terbuka. Tapi mereka bermain terbuka ketika
mereka sudah tertinggal memasuki babak kedua untuk menguji lini pertahanan dari Barcelona. Dan disitulah kita bisa melihat masalah besar di lini pertahanan dari Barcelona. Kesalahan dari Pique dan juga kesulitan dari Eric Garcia untuk mengimbangi pergerakan dari Martinez. Dan juga dari Inter Milan, sebetulnya mereka defendingnya ini sudah bagus, tapi mereka gagal untuk mengawal pemain yang paling berbahaya, Lewandowski. Yang dimana saya cermati ketika Lewandowski itu mencetak gol pertamanya, dia sama sekali tidak terkawal secara ketat. Maka itu dia bisa melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti dengan begitu mudah. Kalau soal heading, memang Lewandowski adalah salah satu rajanya. Maka itu dia mencetak gol keduanya dengan heading. Dan juga kita tahu Dembele bisa mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Sergi Roberto. Dari jalannya pertandingan, memang seperti yang tadi saya katakan, Barcelona mendominasi jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang, ball possession-nya juga jauh lebih baik. Tapi satu masalah mereka adalah conversion rate, dan kedua, terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Jadi memang terlihat dari segi ketenangan para pemain Inter itu lebih tenang. Dan justru mereka yang bisa menciptakan peluang sampai memasuki masa injury time. Dan juga terlihat bahwa cara Inter bermain itu sedikit berbeda, nggak seperti mereka bermain di Serie A, nggak selalu menyerang dari kedua sektor flank. Tapi juga pemain seperti Hakan bermain cukup jauh ke depan, cukup ofensif, karena Hakan juga yang memberikan umpan itu kepada Martinez ya, di mana Martinez menggocek Eric Garcia dan kemudian mencetak gol. Jadi Barcelona ini sebetulnya permainannya sudah menawan, stylenya luar biasa. Sulit bagi tim lawan untuk bisa menyerap tekanan dari Barcelona ketika bermain di Camp Nou. Tapi mereka harus lebih efektif. Jadi permainan sepak bola itu bukan saja harus bagus. Kalau bisa bermain bagus, itu bonus. Tapi yang penting bisa bermain efisien serta efektif. Itu tergantung juga dari taktik masing-masing pelatih. Seharusnya Lewandowski itu bisa mencetak hat-trick. Sama seperti di pertandingan lawan Munchen ketika Barca main di Munchen. Dia mendapatkan 3 peluang yang bagus. Tiga-tiganya dari dalam kotak penalti, tapi dia tidak bisa mencetak 1 gol pun. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh Lewandowski. Jadi finishing dia harus lebih bagus lagi. Bukan berarti mendapatkan 5 peluang mencetak 2 gol. Kalau bisa mendapatkan 3 peluang mencetak 3 gol. Seperti itulah kira-kira hitungannya. Memang nggak gampang. Tapi di pertandingan yang krusial seperti dini hari tadi, itu yang perlu dilakukan oleh Lewandowski. Dan saya agak bingung, kenapa De Jong nggak dimainin dari awal sih? Karena Inter terlihat padat di tengah. Barella berkeliaran begitu bebas. Barella bisa mencetak 1 gol yang indah, di mana dia kontrol, dia shooting. Terlepas juga karena itu ada kesalahan dari Pique. Ngapain juga dia lepas bola begitu? Seandainya dia nyundul, ya mungkin bola itu bisa dihalau. Jadi memang komunikasi ini harus bagus. Kemudian nggak ada yang cover di belakang. Kalau nggak salah itu ada Gavi yang cover di belakang kan. Dan dari segi formasi ini juga menarik nih teman-teman ya. Saya perlu melihat biar saya nggak salah nih. Dari Barcelona 4-3-3 yang bisa berubah menjadi 4-2-4. Karena saya melihat Pedri juga bermain dalam offensive mode. Dan juga dari Barcelona saya melihat Mkhitaryan bersama juga dengan Barella, ini 2 pemain yang cerdas di lini tengah ya. Jadi mereka coba untuk membatasi pergerakan Barcelona dari tengah. Seperti Gavi justru lebih terlibat di lini tengah daripada coba untuk membantu serangan. Dan tadi saya sudah jelaskan ya, Dembele mencetak gol, umpan dari Sergi Roberto, tapi Dembele juga mendapatkan banyak peluang, Rafinha juga banyak. Kenapa mereka gak bisa konversi? Kan sayang, padahal mereka mendapatkan ruang untuk melepaskan shooting. Dan Barella yang mencetak gol ya, menyamakan kedudukan. Kemudian ada Martinez juga yang mencetak gol, menggocek Eric Garcia. Terlihat jelas Eric Garcia gak bisa mengimbangi pergerakan cepat dari Martinez. Padahal Martinez nih berjuang sendirian loh teman-teman di depan. Lewandowski can score a goal, deflection. And Gosens, gimana caranya Gosens bisa masuk seperti itu? Padahal Gosens lebih banyak bertahan sebetulnya di pertandingan ini. Tapi dia bisa masuk from the blind side, dari sudut yang gak terlihat. Nah ini lagi-lagi masalah komunikasi di center back. Gak kelihatan dia. Ternyata dia bisa mencetak gol umpan dari Martinez. Jadi Martinez ini benar-benar bekerja keras seperti yang tadi saya katakan. Dan Lewandowski akhirnya bisa menyelamatkan Barcelona ketika dia mencetak gol penyama kedudukan. Tapi bisa saja Barcelona kalah seperti yang saya katakan di awal tadi. Jika Aslani tidak miss chance di masa injury time. Tapi selain juga finishing dan juga masalah di lini pertahanan, saya melihat ada masalah mental dari para pemain Barcelona yang belum kuat untuk di Liga Champions ya. Kalau di La Liga sih menurut saya gak ada masalah, tapi mentalitas ini sangat diperlukan di Liga Champions. Tim yang berisikan pemain-pemain dengan mental yang kuat, kemungkinan besar akan menjadi juara dari Liga Champions. Jadi saya melihat dari segi mentalitas, para pemain Barcelona masih lemah. Dari segi permainan mereka bagus, tapi sepak bola juga kan adalah permainan mental. Ada adu mental dengan para pemain tim lawan. Kalau mental kuat, tentu conversion rate-nya akan jauh lebih bagus. Kalau mental kuat,
tentu tidak akan ada salah komunikasi di lini pertahanan. Sedangkan bagi Inter Milan mereka tenang. Walaupun mereka digempur, akhirnya babak kedua mereka bisa fight back. Dan mereka justru mencetak 3 gol di satu babak, di babak kedua. Hampir saja itu gol keempat. Jadi kita tunggu saja perjuangan selanjutnya dari kedua tim ini. Memang untuk sementara Barcelona dalam situasi yang sulit. Tapi sulit itu bukan berarti mustahil. Kita tunggu saja. Banyak kejutan yang biasa terjadi di Liga Champions. Ya kita harapkan yang terbaik bagi dua tim yang juga bertanding habis-habisan, mati-matian. Di pertandingan dini hari tadi, pertandingan yang sangat seru. Total ada 6 gol dan total ada lebih dari 30 peluang dari kedua tim. Luar biasa pertandingan dini hari tadi teman-teman. Dan berakhir justru dengan hasil imbang. Ya, kita tunggu saja nanti perjuangan yang paling penting bagi Barcelona itu lawan Munchen next match. Dan juga lawan Inter lawan Victoria. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.